Malu, itulah perasaan Farhad Abbas setelah Ani Muryadi mengeluarkan pernyataan bahwa uang 300 juta rupiah itu dianggap sebagai mahar perkawinan. Pernyataan Ani Muryadi ini mengesankan bahwa saat Farhad menikahi Ani secara sirih, Farhad tidak memberikan mahar kepada Ani Muryadi. Sampai-sampai uang pinjaman dianggap sebagai mahar. 300 juta itu mahar, sebagian mahar yang diberikan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, mencari gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali pemirsa. Ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Perseteruan antara Ani Muryadi dan Farhad Abbas akhirnya menyeret nama Connie Constantia ke dalam pusaran kemelut. Kasus foto telanjang Anjasmara terus menjadi polemik. Setelah diadukan Front Pembela Islam ke Polda Metro Jaya, Anjasmara langsung menunjuk Elza Syarif sebagai kuasa hukumnya. Anissa Trihapsari merasa betapa sulitnya menjalin tali silaturahmi dengan mantan suaminya Adjie Pangestu. Piyu Padi baru saja menikahi seorang gadis dari kalangan biasa. Pemirsa, pada tayangan Gospot kemarin Anda sudah menyaksikan berita tentang Ani Muryadi yang berhutang 300 juta rupiah kepada Farhad Abbas. Ani sendiri menyebut uang itu sebagai mahar untuk perkawinan sirinya dengan Farhad. Persoalan kini semakin memanjang setelah Ani balik menyerang Farhad dengan melempar statement bahwa Farhad pernah menikah mut'ah dengan seseorang. Lalu siapakah seseorang yang dimaksud? Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Malu, itulah perasaan Farhad Abbas setelah Ani Muryadi mengeluarkan pernyataan bahwa uang 300 juta rupiah itu dianggap sebagai mahar perkawinan. Pernyataan Ani Muryadi ini mengesankan bahwa saat Farhad menikahi Ani secara sirih, Farhad tidak memberikan mahar kepada Ani Muryadi. Sampai-sampai uang pinjaman dianggap sebagai mahar. 300 juta itu mahar, sebagian mahar yang diberikan Farhad kepada saya pada waktu saya menikah, dan itu disebut waktu ijab kabul. Saksinya banyak. Kalau saya nggak memberi komentar, nggak tahu mana yang benar. Mahar, saya katanya masih utang mahar segala macam. Sekarang kalau saya nggak bayar mahar, saya kenapa? Ya kan? Berapa uang udah terima dari saya? Yang jujur aja dong, jangan bikin malu kita utang mahar kan? Bukan hanya soal mahar, Ani juga menegaskan bahwa sebagai wanita yang diceraikan, dirinya pantas mendapatkan harta mut'ah. Sayangnya, Ani tak menjelaskan apakah uang 300 juta rupiah itu selain sebagai mahar, juga dianggap sebagai harta mut'ah. Itu ada namanya harta mut'ah, hadiah mut'ah. Apabila seorang istri ditalak, diceraikan oleh seorang suami, maka istri tersebut berhak mendapatkan harta mut'ah, hadiah, karena dia untuk ngobatin rasa sedihnya. Itu ada. Baca di Al-Baqarah ayat 241. Dia bilang nggak pernah bayar mahar juga, saya nggak malu. Ya kan? Tapi kalau saya udah mengasih yang berlebih, terus saya diginiin, malu diri dong. Lu nikah sama gue apa? Ibadah atau materi? Gue udah hilang moral. Rugi moral, rugi material, rugi nama baik, segala macam rugi. Masih ngerocok sana, disuruh kita belajar agama sama Nia. Dibilang kita orang jahat, dia memaafkan. Dibilang dia yang sabar, ngerti agama. Udah nggak usah lah. Jangan berkedok dengan nama Tuhan. Satu sisi agama untuk alasan pembenar. Berarti dia nikah saya dasarnya apa? Saya udah rugi moral, material, nama baik. Istri saya diganggu. Udah cerai pun masih utak-atik terus. Wah, saya pusing.
Ada satu lagi pernyataan Ani Muryadi yang akhirnya menghembuskan gosip baru. Ani malah menyebut-nyebut seseorang yang pernah dinikahi secara mut'ah oleh Farhat. Saya adanya pernikahan betulan dan ada foto-fotonya. Kalau Anda mau lihat fotonya boleh. Kalau foto. Tidak ada. Dia pernah kawin mut'ah dengan orang lain. Kalau dia mau, saya kasih tahu namanya. Tanya sama Farhat, sama siapa. Siapakah seseorang yang disebut-sebut Ani pernah dinikahi secara mut'ah oleh Farhat Abbas itu? Muncullah nama penyanyi Connie Constantia. Penyanyi yang betah hidup melajang ini belakangan memang dekat dengan Farhat dan Nia Daniati. Benarkah Farhat pernah menikahi Connie secara mut'ah? Ya itu kan hanya kabar aja, saya dengar aja jadi malu gitu kan. Hubungan saya dengan Koni ya udah seperti yang kalian lihat tadi, sudah kayak saudara lah gitu. Ya nggak ada macam-macam. Aku berani, mungkin takut kayak si yang lalu-lalu juga iya tapi bilang enggak gitu ya. Aku berani sumpah atas nama anak-anakku gitu ya. 7 turunan deh. Kalau aku pernah ada apa-apa sama yang namanya Farhat ini suaminya Nia Daniati. Saya tahu Koni, dia orangnya baik dan sangat menghargai teman. Selain cantik, suaranya bagus, nggak mungkin lah. Saya tahu benar dia dari dulu saya ada teman. Dan kok saya tahu Koni itu tidak suka orang yang di bawah umurnya dia. Jadi saya pikir nggak mungkin lah. Bukan itu saja, Ani ternyata masih menyimpan satu rahasia lain tentang Farhat Abbas. Saya tidak mau bercerita bohong, ya. Ada saksinya, ada buktinya. Siapa yang ngejar siapa, ada di SMS ini. Saya tidak perlu buka. Kalau yang bersangkutan tidak berkata yang jujur, kalau memang harus dibuka, harus menjadi pembuktian, ya walau alam nanti. Ya kan sudah tidak ada hubungannya, terserah dia, hati-hati kalau berbicara, ngomong, nanti konsekuensinya kan akibat hukumnya ada juga. Cuman tidak bagus kan mantan istri saling gugat-menggugat atau jelek-menjelekan kan tidak bagus. Keras tak bisa dilawan keras. Kalau yang satu panas, yang lain jangan ikut-ikutan panas. Pemirsa, kasus foto tanpa busana Anjasmara kini sudah menjadi kasus hukum setelah FPI melaporkan Anjasmara dan pihak-pihak yang terlibat ke Polda Metro Jaya. Ada banyak sekali aspek yang akhirnya terkait kasus ini, mulai dari aspek moral sampai sosial kemasyarakatan. Semua aspek tersebut pasti akan muncul ke permukaan jika kasus ini digelar di persidangan. Dan pemirsa, mari kita saksikan perkembangan kasusnya. Ini dia. Foto tanpa busana Anjasmara yang dipajang pada pameran seni Binale yang berlangsung di Museum Bank Indonesia, Jakarta terus menjadi perbincangan hangat. Binale adalah pagelaran seni yang prestisius dan bertaraf internasional pula. Karya seni yang terpajang di sini berarti sudah melewati penyaringan yang amat ketat. Bagi mata seniman, foto Anjasmara dan model Isabel Yahya ini dikategorikan sebagai seni instalasi. Bagi mata awam, yang terlihat hanyalah Anjasmara yang telanjang bulat-bulat. Langkah FPI untuk mengadukan kasus foto bugil Anjasmara ini ke Polda Metro Jaya adalah refleksi dari perbedaan cara pandang tersebut. Event Binale ini adalah merupakan sebuah event pameran karya seni yang diadakan di hampir seluruh dunia. Nah, kebetulan di Jakarta diadakan juga. Saya mau nggak ikutan partisipasi di situ karena ini adalah kolaborasi dari fotografi, instalasi, kemudian seni lukis, arsitektur, dan banyak lagi. Gitu saya diajak, saya bilang mau. Oke, saya berusaha untuk memberikan sebuah kontribusi, di mana syaratnya adalah waktu itu saya nggak mau beneran difoto seperti itu. Ada banyak aspek yang akhirnya mencuat dari kasus ini, mulai dari aspek seni, agama, hukum, moral, sampai aspek sosial kemasyarakatan. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Paulus Wirutomo, mencoba urung rembuk terhadap kasus ini. Bagaimanapun juga, seni tak boleh menafikan aspek kepantasan. Adanya kontroversi seperti itu, jadi ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan yang tidak itu keras, ya. Keras asal tidak dengan cara kekerasan,
saya kira bagus. Malah menurut saya itu menguntungkan bahwa masyarakat kita masih mempunyai kepedulian untuk melakukan kontrol ya terhadap tindakan-tindakan yang menurut saya itu berada di luar asas kepantasan dari yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia.